Kalau sekarang teman-teman lagi mau beli iPhone 17 atau 17 Pro dan kepikiran satu hal ini, mending beli sekarang atau tunggu iPhone 18. Karena iPhone 18 juga bakal bawa banyak fitur baru dan rilisnya ini tinggal 2 bulan lagi ya guys. Tapi setelah aku lihat bocoran iPhone 18 Pro yang udah banyak beredar, kayaknya beli iPhone 17 ini sama sekali nggak bikin nyesel ya. Dan bahkan malah bisa lebih worth it. Kenapa? Yuk kita bahas. Nah, kalau kita liatin dari timeline-nya Apple, memang sekarang kalau ngomongin buat beli iPhone baru atau bekas, itu terasa agak nanggung ya guys. iPhone 17 ini tuh udah rilis agak lama, udah hampir mendekati mau 1 tahun, dan nanti 2 bulan lagi ini, iPhone 18 itu udah siap rilis ya, 18 Pro, 18 Pro Max, dan iPhone Ultra. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, iPhone terbaru itu memang udah pasti jauh lebih bagus ya, tapi pertanyaannya, seberapa jauh bedanya dengan generasi sebelumnya? Karena kalau perbedaannya nggak terlalu jauh-jauh banget dan teman-teman harus bayar jauh lebih mahal ya buat 18 Pro dan 18 Pro Max, itu jadi kayak nggak worth it ya. Nah justru di sini menurut aku pribadi, buat teman-teman yang lagi mau beli iPhone 17, menurut aku itu adalah iPhone yang paling worth it banget ya untuk versi base modelnya. Dan alasannya simpel aja, akhirnya kita tuh bisa dapetin fitur yang selama bertahun-tahun jadi andalan di Pro modelnya. Sekarang udah turun di versi base modelnya, itu adalah layar dengan 120 Hz ProMotion ya. Kalau teman-teman sebelumnya menggunakan iPhone yang masih 60 Hz, perbedaannya ini langsung terasa banget ya. Scrolling lebih smooth, animasi terasa lebih cepat, dan main game juga jauh lebih nyaman ya. Dan yang paling penting, pengalaman buat pemakaian sehari-hari yang menggunakan layar LCD-nya, itu bakalan jauh lebih sacet-sacet lagi ya guys. Nggak ada istilah kayak nge-lag, delay, semua jauh lebih responsif. Jadi kalau dulu beli iPhone reguler itu ada satu kata ya guys yang sering banget kedengeran, beli iPhone belasan juta tapi masih 60 Hz. Nah ini lain hal ya, di iPhone 17 ini menurut aku tuh udah bener-bener compact banget ya, dari segi price, dari segi fitur, dan dari segi chipset juga ya, masih bener-bener kenceng banget ya guys buat jalanin kebutuhan apapun ya. Main di sosial media, editing video, gaming, sampai buat penggunaan berapa tahun ke depan. Jadi menurut aku ini sama sekali nggak masalah ya. Dan teman-teman juga nggak bakal kecewa ya beli iPhone 17 kalau nanti iPhone 18 base model rilis. Toh rilisnya juga ini beda jadwal ya guys. Yang versi base model iPhone 18 tuh dirilis tahun depan ya, 2027. Ya memang nantinya iPhone 18 ini bakalan pakai chipset lebih baru, lebih kencang. Tapi pertanyaannya, apakah dalam pengguna sehari-hari itu bakalan memiliki impact yang besar banget? Menurut aku ini nggak sama sekali ya. Dan buat aku pribadi yang sering upgrade iPhone setiap tahun, kayaknya iPhone ini tuh udah ada di satu titik yang dimana kita tuh bukan lagi ngomongin buat performance. Karena ya jujur aja, iPhone 13 pun buat pemakaian daily masih worth it banget ya di tahun ini. Paling cuman lebih ngomongin ke fitur baru aja ya. Selain itu ngomongin buat kamera iPhone 17 ini juga udah jauh dari cukup ya. Buat foto sehari-hari, bikin video konten buat Instagram, TikTok, bahkan mungkin buat kebutuhan YouTube, ambil-ambil footage dan segala macamnya. Kualitasnya udah sangat bagus banget ya. Memang kalau kita bandingin dengan versi yang Pro model ya, ini memang ada perbedaan di bagian telefoto aja guys. Jadi buat teman-teman yang memang nggak begitu butuh fitur-fitur telefoto, cuma butuh fitur ultra wide, wide, lensa kamera depan juga yang fiturnya sama seperti Pro model, ya balik lagi, iPhone 17 udah jauh dari cukup ya. Jadi secara keseluruhan buat teman-teman yang membeli iPhone 17 ini tuh udah paket lengkap banget ya. Layar 120 Hz, performance kenceng, kamera bagus, baterai awet, dan buat harga menurut aku ini ya so-so lah ya, di angka range 15 jutaan ya buat bekasnya. Memang harga baru sekarang udah pada naik semua, cuman teman-teman masih bisa dapetin barunya itu sekitar 16,5 juta ya. Itu juga udah banyak yang jual di titipan Instagram aku, Chariscom Apple. Dan sedikit tambah nih, buat teman-teman lagi cari iPhone 17 atau 17 Pro seriesnya, kalau kalian lagi mau beli adapter fast charger juga jangan salah pilih. Saran aku kamu pakai dari brand Movi ya. Aku yang udah pakai lama, udah compare tegangannya. Ini memang tegangannya lebih stabil ya ketimbang brand-brand sebelah. Nah kalau tegangannya udah lebih stabil kayak gini, baterai iPhone teman-teman juga bisa lebih awet lagi ya buat pemakaian jangka panjang. Jadi kalau main buat adapter fast charger, jangan sembarangan pilih ya. Lalu bagaimana buat teman-teman yang mau beli iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max? Nah ini menarik banget ya. Kalau
Kalau teman-teman udah punya budget cukup ya buat beli iPhone 17 Pro Series-nya, apakah lebih baik beli iPhone 17 Pro Series atau mending beli iPhone 18 Pro Series ya? Kalau berdasarkan dari bocoran yang udah banyak beredar ya sejauh ini, memang akan ada beberapa peningkatan baru ya di iPhone 18 Pro-nya. Seperti Dynamic Island dikabarkan akan jauh lebih kecil. Kemudian juga ada peningkatan di bagian sektor kamera, termasuk teknologi baru Apple menggunakan variable aperture. Dan gak ketinggalan bakalan pakai chipset yang lebih baru dan lebih efisien. Nah, aku udah liatin secara keseluruhan, seenggaknya bocoran yang udah beredar saat ini, itu tuh masih belum bisa bikin iPhone 17 Pro Series ini itu jadi iPhone yang kayak ketinggalan jauh ya guys, atau ketinggalan banget ya dari segi-segi fitur. Karena kalau teman-teman lihatin secara overall, body desainnya, material, itu masih sama aja ya kayak iPhone 17 Pro ini. Layoutnya semua masih sama persis, paling yang beda cuman warna baru aja ya. Jadi kalau teman-teman beli iPhone 17 Pro sekarang, budget kalian udah siap, dan nanti pada saat 18 Pro rilis, aku rasa teman-teman nggak bakal nyesel yang sampai gimana banget ya. Nah, terkecuali kalau memang teman-teman ngincer fitur-fitur baru yang ada di 18 Pro. Tapi ya baik lagi ya, kalian bener-bener butuh atau enggak. Seperti yang pertama, Dynamic Island yang lebih kecil, kalau memang ini beneran terjadi, menurut aku ini memang cukup menarik banget ya guys. Dynamic Island lebih kecil, artinya layar tuh kelihatan jauh lebih luas dan lebih modern ya. Tapi baik lagi, apakah Dynamic Island yang lebih kecil ini itu benar-benar mengubah pengalaman kita menggunakan layar di iPhone-nya? Aku rasa juga yang nggak sampai gimana banget ya. Yang kedua, fitur variable aperture ini buat kayak fitur bokeh gitu ya. Kita bisa atur manual ya aperture-nya. Menurut aku ini keren banget ya, apalagi memang teman-teman bener-bener kepake banget ya fitur kamera dan foto di iPhone-nya. Teman-teman seorang fotografer yang memang bener-bener pakai buat profesional, fitur ini tuh bakalan kepake banget ya guys. Cuma baik lagi ya, ngomongin buat kebutuhan daily, bikin-bikin video, vlog segala macam, kamera iPhone 17 Pro Series ini menurut aku udah overkill banget ya guys. Teman-teman mau pakai buat konten, buat YouTube pun ini bener-bener masih ngejar banget ya. Jadi baik lagi, iPhone 18 Pro pasti akan lebih bagus ya daripada iPhone 17 Pro-nya. Itu udah hampir pasti. Tapi lebih bagus belum tentu lebih worth it ya. Karena baik lagi kita juga harus ngeliatin faktor-faktor yang sangat penting ya guys, terutama di bagian harga iPhone-nya. Karena teman-teman tahu ya, semua harga iPhone tahun ini yang akan rilis September 2026, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, dan iPhone Ultra, itu harganya naik sekitar 2 jutaan ya guys. Ini bener-bener tinggi banget ya. Jadi kalian tinggal tanyain aja ke diri teman sendiri, dengan teman-teman nambah budget sekitar 2 jutaan, apakah yang teman-teman dapetin seperti Dynamic Island lebih kecil, chipset baru, warna baru, peningkatan di bagian kamera, itu semua worth it? Kalau worth it ya teman-teman silahkan beli iPhone 18 Pro Series ya. Jangan beli iPhone 17. Terkesan jadi kayak agak nanggung ya. Tapi kalau kalian cuma butuh iPhone yang kenceng, kamera bagus, baterai irit, desain juga masih kelihatan seperti iPhone baru, ya beli iPhone 17 Pro Series-nya ini tuh udah cukup banget ya guys. Dan ini sangat-sangat worth it ya, bahkan dari segi value for money pun ini tuh jauh lebih menarik ya dibanding iPhone 18 Pro. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apakah mending beli iPhone 17 series sekarang atau mending nanti tunggu iPhone 18? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru beli iPhone 17 dan 17 Pro, menurut kalian gimana nih? Upgrade-nya worth it atau enggak? Nah, teman-teman juga bisa bagiin pengalaman kalian di kolom komentar aku ya guys. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!